Mikroekonomi Kelompok 5 dari Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas 11 Maret yang disusun oleh Ahmad Syarifuddin, Ainina Ratnadewati, Devika Diah Kusumawati, dan Farihatul Ulya. Dalam bab 12, kita akan mempelajari tentang persaingan monopolistik dan oligopoli. 12.1 Persaingan monopolistik. Persaingan monopolistik mempunyai 3 karakteristik utama. 1. Banyak perusahaan. 2. Bebas masuk dan keluar. 3. Produk terdiferensiasi. Persaingan monopolistik. Besarnya kekuatan monopoli bergantung kepada keberhasilan perusahaan dalam mendiferensiasi produknya dari produk perusahaan lain. Contoh industri persaingan monopolistik meliputi pasta gigi, deterjen pencuci pakaian, kopi kemasan, dan lain-lain. Ciri khas persaingan monopolistik memiliki 2 karakteristik utama. 1. Produk yang berbeda tetapi sangat tersubstitusi. 2. Bebas masuk dan keluar pasar. 12.4 Persaingan versus kolusi tentang dilema tahanan. Persaingan versus kolusi tentang dilema tahanan. Apabila kerjasama dapat menghasilkan laba lebih tinggi, mengapa tidak bekerja sama tanpa berkolusi secara eksplisit? Persoalannya adalah bahwa pesaing Anda mungkin tidak akan memilih untuk menetapkan harga pada tingkat kolusif, karena pesaing Anda akan diuntungkan dengan memilih harga yang lebih rendah, sekalipun menyadari bahwa Anda akan menetapkan harga pada tingkat kolusif. Berikut rumusnya tentang persaingan versus kolusi dilema tahanan, yang menganggap bahwa Nash equilibrium atau P2 sama dengan $4 dan collusion atau P1 sama dengan $6. Maka kemungkinan hasil harga yang dapat dicapai adalah sebesar P2 sama dengan $20 dan P1 sama dengan $4. Matriks hasil untuk dilema tahanan dalam teori permainan menggambarkan masalah yang dihadapi perusahaan oligopolistik, di mana masing-masing tahanan antara tahanan A dan juga tahanan B telah diminta untuk mengakui kejahatannya. Matriks hasil untuk dilema tahanan yang mempunyai kesimpulan bahwa berkaitan dengan pasar oligopolistik. Kolusi akan menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Kolusi eksplisit dan implisit mungkin terjadi, serta setelah kolusi ada, motif keuntungan untuk memecah dan menurunkan harga lebih rendah adalah penting. Contoh lain dari game teori yaitu matriks hasil untuk masalah harga, di mana ada 2 perusahaan, yaitu Unilever dan Kao, serta P&G. Seperti halnya kedua tahanan dalam matriks hasil dilema tahanan, setiap perusahaan memiliki intensif untuk berbuat curang serta menurunkan harga lebih rendah ketimbang pesaingnya, dan masing-masing mengetahui pesaing pun memiliki intensif serupa. Dalam persoalan penetapan harga seperti yang diperlihatkan dalam matriks hasil masalah harga, kedua perusahaan akan diuntungkan melalui kerjasama dan mengenakan harga yang lebih tinggi. Tetapi, kedua perusahaan berada dalam dilema tahanan, di mana tidak ada satupun yang mempercayai pesaingnya akan menetapkan harga yang lebih tinggi. 12.5 Implikasi dari dilema tahanan atas penetapan harga oligopolistik. Mengamati perilaku oligopoli. 1. Di beberapa pasar oligopoli, perilaku penetapan harga dalam waktu tertentu dapat menciptakan lingkungan harga yang dapat diprediksi dan kolusi implisit dapat terjadi. 2. Di pasar oligopoli lain, perusahaan sangat agresif dan kolusi tidak memungkinkan.
Kurva permintaan patah. Dapat dilihat dalam kurva tersebut, jika produsen menaikkan harga namun pesaing tidak ikut menaikkan harga, maka permintaan akan elastis. Begitupun sebaliknya, apabila produsen menurunkan harga dan pesaing ikut menurunkan harga, yang terjadi adalah permintaan tidak elastis. Kurva permintaan patah. Selama marginal cost masih dalam wilayah vertikal dari kurva marginal revenue, maka harga dan output akan tetap konstan. Sinyal harga dan kepemimpinan harga. Sinyal harga. Kolusi implisit di mana perusahaan mengumumkan kenaikan harga dengan harapan bahwa perusahaan lain akan mengikutinya. Kepemimpinan harga. Pola penetapan harga di mana satu perusahaan secara berkala mengumumkan perubahan harga yang kemudian perusahaan lain akan menyesuaikan diri. Model perusahaan dominan. Dalam beberapa pasar oligopolistik, satu perusahaan besar memiliki andil besar dari total penjualan dan sekelompok perusahaan kecil memasok sisa pasar. Perusahaan besar kemudian dapat bertindak sebagai perusahaan dominan, menetapkan harga yang memaksimalkan keuntungannya sendiri. Berikut ini merupakan kurva penetapan harga oleh perusahaan dominan. Kurva permintaan perusahaan dominan adalah perbedaan antara permintaan pasar dan persediaan dari perusahaan pinggiran. Penjelasan mengenai penetapan harga oleh perusahaan dominan. Perusahaan yang dominan mematok harga dan perusahaan lain menjual berapapun yang mereka inginkan pada harga tersebut. Kurva permintaan dominan merupakan selisih antara permintaan pasar dan penawaran perusahaan kecil. Perusahaan dominan menghasilkan kuantitas pada titik di mana pendapatan marginal sama dengan biaya marginal. Harga yang sesuai dengan adalah P bintang. Pada harga ini perusahaan kecil menjual sebanyak QF sehingga penjualan total sama dengan QT. 12.6 Kartel. Adapun karakteristiknya: 1. Perjanjian eksplisit untuk mengatur output dan harga. 2. Tidak semua perusahaan bergabung dalam kartel. 3. Seringkali melampaui batas negara. Adapun syarat keberhasilan kartel, yaitu organisasi kartel yang stabil harus dibentuk di mana para anggotanya menyepakati suatu tingkat harga dan produksi tertentu, kemudian mematuhi kesepakatan tersebut. 2. Potensi kekuatan monopoli melalui permintaan inelastis. Contoh dari kartel yang sukses adalah OPEC, International Boutiques Association, serta contoh kartel yang tidak berhasil yaitu Copper, Tin, Coffee, Tea, and Cocoa. Membandingkan OPEC dengan CPEC, sebagian besar kartel melibatkan sebagian pasar yang kemudian berperilaku sebagai perusahaan dominan. Adapun kurva dari kartel minyak OPEC. TD adalah kurva permintaan total dunia untuk minyak dan SC adalah penawaran kompetitif. Permintaan OPEC adalah selisih di antara keduanya. Keuntungan OPEC memaksimalkan kuantitas ditemukan di persimpangan marginal revenue dan kurva marginal cost. Pada kuantitas ini, OPEC mengenakan harga sebesar P bintang. Tentang OPEC, marginal cost atau biaya marginal sangat rendah, total dunia inelastis, penawaran non-OPEC inelastis, permintaan OPEC relatif inelastis. Berikut kurva kartel minyak OPEC. Dapat dilihat dalam kurva bahwa harga tanpa kartel dapat
diperoleh melalui harga bersaing atau price kompetitif, di mana demand dari OPEC sama dengan marginal cost dari OPEC itu sendiri. Kurva kartel tembaga CPEC. Total dunia dan supply kompetitif relatif elastis. Demand CPEC elastis. CPEC memiliki sedikit kekuatan monopoli dan letak di bintang lebih berdekatan dengan price kompetitif. Pengamatan. Agar kartel berhasil, total permintaan tidak harus sangat elastis harga. Entah kartel harus mengendalikan hampir semua pasokan dunia atau pasokan produsen non-kartel tidak boleh elastis terhadap harga. Berikut merupakan hubungan yang terjadi antara persaingan monopolistik dengan COVID-19. Saat terjadi wabah COVID-19, semua orang membutuhkan masker untuk mencegah penularan. Hal ini membuat masker yang awalnya hanya untuk tenaga medis menjadi kebutuhan umum. Perluasan pasar untuk masker ini membuat masker bukan lagi di sektor pasar monopolistik, melainkan di pasar persaingan sempurna. Perpindahan ini membuat harga masker melambung karena kelangkaan. Oleh karena itu, solusi terbaik yang dapat dilakukan adalah menciptakan produsen baru yang memproduksi masker. Adapun ringkasan dari bab 12 tentang persaingan monopolistik dan oligopoli, yaitu dalam pasar yang kompetitif secara monopolistis, perusahaan bersaing dengan menjual produk yang berbeda, yang sangat dapat disubstitusikan. Dalam pasar oligopolistik, hanya sedikit perusahaan yang bertanggung jawab atas sebagian besar atau seluruh produksi. Dalam model oligopoli kornet, perusahaan membuat keputusan output mereka pada saat yang sama. Masing-masing mengambil output yang lain sebagai output tetap. Dalam model Stackelberg, satu perusahaan menentukan outputnya terlebih dahulu. Konsep equilibrium Nash juga dapat diterapkan pada pasar di mana perusahaan memproduksi barang substitusi dan bersaing dengan menetapkan harga. Perusahaan akan mendapatkan laba yang lebih tinggi dengan secara kolektif menyetujui untuk menaikkan harga. Tetapi, undang-undang anti-monopoli biasanya melarang ini. Adanya dilema tahanan menciptakan kekakuan harga di pasar oligopolistik. Kepemimpinan harga adalah bentuk kolusi implisit yang kadang-kadang terjadi pada dilema tahanan. Dalam kartel, produsen secara eksplisit berkolusi dalam menetapkan harga dan tingkat output. Sekian penjelasan dari kelompok 5 dan terima kasih.